Support timnas. Ngomongin timnas lagi. Dua laga pembuka, 2 poin didapatkan, berada di posisi keempat klasemen sementara grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa tim nasional Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Tentu saja poin ini akan menjadi modal berharga bagi kita semuanya, fans tim nasional Indonesia garis keras, untuk terus berharap bahwa tim nasional Indonesia akan terus eksis dan mendapatkan poin demi poin di pertandingan berikutnya. Tidak ada lagi kalimat ini nanti pertandingan sulit, ini nanti pertandingan yang under pressure dan sebagainya, tapi kita coba kampanyekan, kita coba suarakan bahwa pertandingan melawan Bahrain, pertandingan melawan Cina adalah lumbung poin bagi tim nasional Indonesia. Dua negara ini tentu saja secara market value di bawah tim nasional Indonesia, dan momentum, peluang ini harus dimanfaatkan agar tim nasional Indonesia dapat mendapatkan poin sempurna di laga mendatang. Ya, tentu saja ini harapan kita semuanya, dan sebelum kita berbicara banyak berkaitan dengan potensi, peluang, ya, estimasi klasemen sementara di dua laga berikutnya, terus kemudian kita bicara ranking FIFA, ya, update ranking FIFA dan apa yang terjadi jika tim nasional Indonesia mampu memenangkan pertandingan di dua laga berikutnya, maka ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bahas. Ya, sebelum berbicara ke sana, maka ada beberapa good news, ya, yang tentu saja ini ada kaitannya dengan tim nasional Indonesia. Martin Paes menjadi team of the week, ya, kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini di dua laga kemarin. Jadi ikut menjadi bagian pemain-pemain penting, 11 pemain yang layak untuk menjadi all-star-nya Asia. Dan ya, saya pikir itu sebuah catatan yang baik secara individu bagi Martin Paes, dan tentu saja itu akan mengangkat moral kita semuanya sebagai tim nasional Indonesia. Ada pemain tim nasional Indonesia yang berada di satu all-star-nya, ya, Asia, dan tentu saja ini menjadi catatan positif. Yang kedua, berkaitan dengan update naturalisasi dari Misilger dan Eliano Rangers, ya, menarik apa yang dikatakan Pak Erick Thohir, berusaha untuk Oktober nanti dua pemain ini bisa bertanding. Terus kemudian ditambahkan Pak Dito saat rapat dengan DPR, ya, ini memang agenda reguler terakhir saya rapat dengan DPR, akan tetapi ini tidak rapat terakhir karena memang ada potensi minggu ini atau minggu depan kita akan rapat kembali berkaitan dengan naturalisasi pemain. Saya pikir ini juga berita bahagia bagi kita semuanya, artinya ada langkah progresif yang dilakukan oleh Menpora sebagai wakil dari pemerintah. Pak Erick Thohir sudah mengkonfirmasi, Pak Presiden sudah akan tanda tangan, dan jika itu pernyataan sudah beberapa hari yang lalu, maka hari ini bisa jadi sudah ditandatangani oleh Presiden, ya, dan dia bisa jadi untuk bisa memudahkan nanti saat rapat dengan DPR itu melalui daring, terutama dengan Misilger dan Eliano Rangers-nya. Kemudian wakil dari PSSI, wakil dari Menpora akan langsung duduk bersama dengan teman-teman yang ada di DPR. Kita tunggu saja update-nya, karena kita punya misi luar biasa ini, ya. Berkaitan dengan dua laga berikutnya, kita coba simulasikan, ya, jika tim nasional Indonesia mampu memenangkan pertandingan di dua laga berikutnya saat melawan Bahrain dan melawan Cina dari sisi ranking FIFA, ya, terus kemudian nanti dari sisi klasemen sementara di grup C, ya. Kenapa ini saya ingin bahas sekali, ya, karena gini,
Di antara negara-negara grup C ini, dua negara ini adalah secara statistik ya, kita bicara statistik ya, market value, terus kemudian berkaitan dengan dua laga yang sudah dilakoni dan sebagainya, ya sudah saatnya tim nasional Indonesia mengatakan bahwa Bahrain dan Cina adalah lumbung poin bagi tim nasional Indonesia. Kampanye itu harus kita gaungkan ya, agar semuanya pemain tim nasional Indonesia termotivasi tidak hanya mendapatkan hasil seri tapi memenangkan pertandingan. Di samping itu juga sudah saatnya juga Sintayong di dalam kerangka berpikirnya ya, tim nasional Indonesia di dua laga berikutnya ini melawan Bahrain dan Cina yang ditarget adalah kemenangan, bukan lagi kekalahan, bukan lagi hasil seri. Karena memang ya kalkulasinya gini lah, kita berada di grup C, ya. Dua negara ini dua terlemah. Ya, kita main di kandang, iya, di tandang, iya. Artinya kita berada di Bahrain dan kita berada di Cina di dua laga berikutnya 10 Oktober dan 15 Oktober. Akan tetapi kalau mindset kita, target kita hanya terhindar dari kekalahan, hanya ingin mendapatkan hasil seri, saya pikir langkah-langkah yang akan dilakukan pun akan mengarah ke sana. Kenapa kita tidak berani mentargetkan kemenangan di dua laga itu nanti? Ya, ketika kemenangan yang ingin diraih, yang ditargetkan, maka segala macam daya upaya terutama Sintayong dan semua stakeholder pendukungnya akan berupaya mencapai itu. Salah satunya adalah mempercepat naturalisasi Miss Hilger dan Eliano Renders. Jadi ini harus disuarakan, ini harus dikampanyekan, ini harus digaungkan. Semua netizen, fans tim nasional Indonesia garis keras harus berani bilang bahwa pertandingan melawan Bahrain, pertandingan melawan Cina, itu adalah lumbung poin bagi tim nasional Indonesia. Agar seorang Sintayong bisa mempersiapkan secara dini, ya, strategi, taktik, cara bertanding, agar bisa mendapatkan kemenangan di dua laga nanti. Dan jika itu terjadi, berkaitan dengan hitung-hitungan ranking FIFA, menarik untuk disimak. Dua laga kemarin, hasil dua seri, Indonesia mendapatkan poin yang lumayan banyak ya, dari posisi ke 133. Hari ini tim nasional Indonesia berada di 129 dunia, jadi naik 4 tangga. Saya pikir ini progres yang cukup baik ketika tim nasional Indonesia dan Sintayong punya target, ya, target mencapai 100 besar ranking FIFA dunia. Dan jika tim nasional Indonesia memenangkan pertandingan melawan Bahrain, maka poin yang didapatkan adalah 16,8. Dan jika tim nasional Indonesia memenangkan pertandingan melawan Cina, maka yang didapatkan poin adalah 15,54. Dan jika di dua pertandingan tersebut tim nasional Indonesia mampu memenangkan pertandingan, maka yang didapatkan adalah 32,43 poin. Ya, informasi ini saya lansir dari footballranking.com ya, sebagai salah satu website yang mensimulasikan jika match FIFA lah ya, sesuai kalender FIFA, dan potensi-potensi mendapatkan poin jika sebuah negara atau tim nasional bertanding. Jadi 32,43 berada di depan mata. Sayang jika tidak diambil. Sayang jika tidak diupayakan. Sayang jika tidak diraih. Ya. Kita tidak bicara lagi berkaitan ini pertandingan sulit, ya. Misi kita merebut, men. Misi kita mengambil, meraih. Peluang itu ada. Secara market value tim nasional Indonesia jauh lebih kuat dibandingkan mereka. Tidak ada alasan lagi untuk kita bicara kekalahan. Kita tidak ada alasan lagi kita bicara tentang hasil seri. Yang kita bicarakan adalah kemenangan, kemenangan, dan kemenangan. Saya pikir ini layak untuk terus digaungkan, dan ya semoga saja semuanya mendengar sehingga nanti PSSI, Pak Erick Thohir ya, terus kemudian Sintayong juga berupaya mencapai hal yang sama sesuai dengan harapan kita semuanya.
Dan jika tim nasional Indonesia memenangkan di 2 laga nanti, hari ini poin tim nasional Indonesia di angka 1124 poin, ya. Kemudian jika bisa memenangkan pertandingan di 2 laga nanti akan menjadi 1156,6 poin. Dan tim nasional Indonesia punya potensi naik 9 tangga dari 129 menjadi 120 ranking FIFA. Dan jika itu terjadi, maka target masuk 10 besar semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Dan tentu saja ini bukan hal yang mustahil untuk diraih, ya. Kita sudah berada di level Asia, kita harus berani mengatakan itu, ya. Dan kita juga harus mengatakan kita tidak takut dengan lawan siapapun, ya. 2 laga pembuka saya pikir menjadi bahan evaluasi yang luar biasa bagi Sintayong, dan harus tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai kemenangan saat melawan Bahrain dan saat melawan Cina nanti. Itu kita berbicara berkaitan dengan potensi jika tim nasional Indonesia mampu memenangkan di 2 pertandingan, dan tim nasional Indonesia akan berpotensi menempati urutan 120 besar ranking FIFA dunia. Kemudian kalau kita bicara klasemen, ya ini menarik hitung-hitungannya. Hari ini tim nasional Indonesia berada di posisi keempat, ya, dengan 2 poin. Di 2 laga nanti, tim nasional Indonesia tanggal 10 akan melawan Bahrain, tanggal 15 akan melawan China. Ya. Sementara di pertandingan lain, Jepang itu akan melawan Arab Saudi di kandang Arab Saudi, dan tentu saja Jepang akan menjadi tuan rumah saat melawan Australia. Harapan kita, Jepang akan bisa menyapu bersih, kalahkan semua negara yang ada di grup C ini Jepang, ya. Dan jika itu terjadi, maka ya di 2 laga nanti tim nasional Jepang akan mendapatkan poin sempurna. Kemarin sudah mendapatkan 6 poin di 2 kemenangan perdana. Terus kemudian jika nanti Oktober nanti melawan Arab Saudi dan melawan Australia mampu memenangkan pertandingan di 2 laga tersebut, maka tim nasional Jepang akan mendapatkan 12 poin dari 4 kali bertanding, 4 kali kemenangan, ya. Sementara itu bagaimana dengan tim nasional Indonesia? Ini menjadi kalkulasi yang menarik saya pikir. Ya, jika tim nasional Indonesia mampu meraih 2 kemenangan melawan Bahrain dan melawan Cina, maka perolehan tambahan poinnya menjadi 6 poin. 6 poin ditambah 2 poin yang sudah ada menjadi 8 poin. Dengan berada atau mendapatkan 8 poin ini, ya, tim nasional Indonesia otomatis akan bisa menempati urutan kedua klasemen sementara grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini momentum. Ini adalah saatnya. Jadi semuanya harus bergerak untuk bisa mendukung, mensupport, memfasilitasi agar tim nasional Indonesia yang dipandang ke depan adalah kemenangan, ya. Dan ini harapan kita semuanya. Bagaimana dengan, kenapa kok kita bisa berada di posisi 2? Ya praktis, jika Jepang mampu memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi, tentu saja poin Arab Saudi 4, ya. Hasil dari 1 kali seri, 1 kali menang, dan 1 kali kalah saat melawan Jepang, ya. Terus kemudian bagaimana dengan Australia? Australia hari ini 1 kali seri, 1 kali kalah. Dan jika kalah lagi melawan Jepang, maka yang terjadi adalah poinnya menjadi tetap 2. Iya, tetap 1 maksud saya. 1 kali seri, 1 kali kalah, dan nanti akan potensi kalah lagi dengan Jepang, ya. Dan ya pertandingan keempat tentu saja harapannya jika mereka memang memenangkan pertandingan atau seri, ya. Kan habis melawan Jepang, otomatis Arab Saudi juga akan melawan Australia, dan jika itu terjadi maka dia akan berhadapan-hadapan. Jadi momentumnya, peluangnya tim nasional Indonesia untuk meraih runner up,
ya di dua laga berikutnya sangat besar momentumnya, kalkulasinya ya. Jepang berada di posisi yang benar, sapu bersih saja Jepang ya, agar di peringkat kedua bisa diperebutkan oleh negara-negara yang lain termasuk tim nasional Indonesia. Dan jika itu terjadi maka poinnya menjadi sempurna. Tim nasional Indonesia mampu meraih 8 poin di 4 laga kualifikasi round 3 ini, dan tentu saja ini adalah awal yang baik. Kemudian kalau kita bisa mencapai 8 poin di 4 laga ini nanti, terus kemudian masih ada 6 pertandingan nanti yang sebagian besar tim nasional Indonesia akan bermain di kandang sendiri. Dari situlah upaya tim nasional Indonesia memantaskan diri, memantapkan diri, langgeng berada di runner up, ya, berada di runner up kualifikasi Piala Dunia di grup C ini. Dan jika itu terjadi maka harapan kita semuanya, mimpi kita semuanya, ya ekspektasi kita semuanya untuk bisa membayangkan tim nasional Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 akan terjadi. Semoga saja gaung ini didengar oleh semua stakeholder, Sintayong, Pak Erick Thohir, ya, Pak Sumarji, PSSI, Badan Tim Nasional Indonesia, dan tentu saja semua pemain tim nasional Indonesia yang akan berjuang. Ya, target kalian itu menang, target kalian itu menang, target kalian itu menang. Jadi tidak ada lagi ceritanya kita kalah, ya, tidak ada ceritanya lagi kita berharap mendapatkan hasil seri, karena secara kalkulasi apapun di luar memang mereka bermain di kandang dan kita melawat ke sana, artinya bermain tandang sebagai tim tamu, negara tamu. Di luar itu kita menang dari segalanya, melawan Cina secara market value kita menang, melawan Bahrain secara market value kita menang, dan apalagi ketika ditambahkan Bis Hilger dan Eliano, kita estimasi di atas 400 miliar ya market value-nya, dan Cina, Bahrain di angka 200-an miliar. Saya pikir ya ini harus dimanfaatkan betul oleh tim nasional Indonesia. Dan jika itu terjadi, wow, saya tidak bisa membayangkan, kok bisa ya tim nasional Indonesia menjadi runner up di 4 pertandingan perdana nanti. Ya, dan itu akan menjadi kabar gembira. Kita akan happy, euforia, senang melihat perjalanan tim nasional Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan yang pasti negara-negara Asia Tenggara harusnya bangga dengan tim nasional Indonesia. Apapun yang terjadi, hari ini banyak kritik ya, entah Indonesia masuk round 3 karena naturalisasi, karena yang lain-lain, sedangkan Vietnam dan Thailand mampu menembus round 3 kualifikasi Piala Dunia sebelumnya itu dengan para pemain yang ada dan sebagainya. Saya pikir tidak usah dikomentari. Biarlah mereka menggunakan caranya, tim nasional Indonesia menggunakan caranya sendiri, dan ini peluang ini, potensi ini sangat terbuka luas, sangat terbuka lebar untuk tim nasional Indonesia menempati runner up di 4 pertandingan yang akan terjadi. 2 pertandingan sudah dilakoni, 2 pertandingan melawan Bahrain dan melawan Cina harus dimanfaatkan. Kemenangan menjadi kerangka berpikir dari Sintayong, dan jika itu terjadi maka 8 poin tercipta. 8 poin tercipta, maka tim nasional Indonesia akan berada di runner up klasemen sementara. Semoga saja tim nasional Indonesia diberikan kelancaran pada persiapannya nanti, semuanya sehat walafiat, kondisi fit, bugar, dalam perjalanannya dikasih kelancaran juga. Semua fasilitas pendukung harus dioptimalkan Pak Erick Thohir agar kondisi tim nasional Indonesia benar-benar fit dan siap bertarung, bertanding, berperang melawan Bahrain dan Cina. Semoga saja hasil maksimal dapat diraih tim nasional Indonesia, dan nanti kita akan update berita-berita berkaitan dengan tim nasional Indonesia bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.